Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazul Abdi Mustafa Kanur, NIM 186. Di sini saya akan membahas terkait peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja bersama. Sebelum itu, di siang hari ini, cocoknya kita ngopi dulu. Ini bukan endorse. Ya, langsung saja ya. Peraturan perusahaan. Nah, di dalam UU Ketenagakerjaan 13 tahun 2003, pengertian peraturan perusahaan itu adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Nah, di pasal 108 itu ayat 1, pengusaha itu wajib membuat peraturan perusahaan jika mempunyai pekerja atau buruh sekurang-kurangnya 10 jumlahnya. Jika sudah mencapai 10, maka pengusaha diwajibkan untuk membuat peraturan perusahaan karena untuk menjamin hak dari pekerja atau buruh dan juga menjamin hak pengusaha juga di dalam suatu pekerjaan. Nah, kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud itu dalam perusahaan tidak bolehlah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan hal itu merupakan tanggung jawab dari pengusaha. Dan juga dalam membuat peraturan perusahaan itu pengusaha harus mengajak serikat pekerja jika ada di dalam perusahaan tersebut. Jika tidak ada serikat pekerja, maka harus ada perwakilan dari pekerja dengan cara dipilih secara demokratis untuk membuat peraturan perusahaan. Nah, apa saja sih isi dari peraturan perusahaan? Isinya yang pertama ada hak dan kewajiban pengusaha, yang kedua ada hak dan kewajiban pekerja atau buruh, yang ketiga syarat kerja, keempat tata tertib perusahaan, dan kelima jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Biasanya jangka waktu peraturan perusahaan itu 2 tahun dan wajib diperbarui setelah habis masa berlakunya. Nah, dalam pembuatan peraturan perusahaan itu pengesahannya harus dilakukan oleh menteri atau pejabat terkait dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Jika tidak ada keputusan dari menteri, berarti itu dianggap telah disahkan. Dan jika ada perbaikan, itu akan mendapatkan perbaikan secara tertulis oleh kementerian sehingga harus diperbaiki selama-lamanya 14 hari. Dan jangan lupa yang paling penting adalah peraturan perusahaan itu haruslah diedarkan atau disosialisasikan oleh pengusaha kepada buruh-buruh yang ada di perusahaan, sehingga para buruh itu bisa mengetahui peraturan perusahaan yang ada di dalam perusahaan tersebut, dan juga memberikan naskah peraturan perusahaan kepada pekerja yang ada di suatu perusahaan. Nah, masuk ke dalam peraturan kerja bersama atau PKB yang kita bahas, di mana perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Nah, dalam PKB itu dibuat oleh serikat pekerja. Jika ada serikat pekerja dalam satu perusahaan, maka yang memiliki jumlah 50% sehingga pekerja dalam satu perusahaan itu yang berhak untuk mewakili. Jika tidak ada 50%, maka bisa berkoalisi, dan jika tidak ada 50% pun itu bisa mendapatkan dukungan dari pekerja-pekerja yang di luar dari serikat pekerja. Nah, jika tidak tercapai tersebut, maka pembentukan PKB itu bisa diundur selama 6 bulan dalam waktu pemilihan tersebut. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, perjanjian kerja itu dibuat secara tertulis dan haruslah dengan huruf Latin dan bahasa Indonesia. Dan dalam satu perusahaan dapat dibuat satu PKB yang berlaku bagi seluruh pekerja yang ada di perusahaan. Dan juga masa berlakunya itu 2 tahun dan dapat diperpanjang sama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, di sini juga ada pengusaha dan serikat pekerja itu wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja. Sama seperti peraturan perusahaan, pengusaha harus mencetak dan bagikan naskah PKB kepada setiap pekerja. Dan isinya apa aja yang diatur dalam pasal 124 ayat 1, itu ada hak dan kewajiban pengusaha, yang kedua ada tanda tangan para pihak membuat perjanjian kerja sama, yang ketiga hak dan kewajiban serikat pekerja serikat buruh, dan yang keempat adalah jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama. Nah, itu teman-teman semua terkait peraturan perusahaan dan juga perjanjian kerja bersama untuk menjamin hak-hak buruh dan juga hak-hak dari pengusaha. Sekian, terima kasih.